الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Jadi acara ini kita selenggarakan dalam rangka tahlil atau pembekalan Ramadan ya. Dan sebagai informasi, alhamdulillah sudah dibentuk kepanitiaan untuk amaliyah Ramadan dan juga spirit kita dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kita sama-sama menyimak tausiah tahlil Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Yahdi Dr. Mustafa Tahir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhkami kitabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para gurunda yang dimuliakan Allah,
silaturahim ke guru-guru saya. Ini sebelah kiri kamu siapa? Bapak itu Bapak Salman, Bapak Salman. Dia ini putrinya satu kelas dengan anak saya, jadi ya, kamu kita pilih dia. Ini ada Ustaz Tarik, ini tetangga saya, Masya Allah ya, Ustaz Tarik. Beliau di Gresik, saya di Amrosi, Masya Allah. Ada Ustaz Nur Kala, Masya Allah, senang sekali semuanya. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa Allah izinkan ketemu di Mekah. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita dengan doa yang selalu sudah dipanjatkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab syahru zar'in wa Sya'ban syahru saqin wa Ramadan syahru hasadin. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan itu 2 bulan. Akhirnya para ulama ingin mengikuti, malah menyambutnya 6 bulan. Kalau sudah Syawal, para ulama banyak yang menangis, khawatir Ramadannya enggak terima. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kemudian dari Rabiul Tsani berdoa mudah-mudahan Allah izinkan bisa memasuki bulan Ramadan. Maka hari ini suasananya, maka tolong ya, buahnya jangan dimakan dulu, kita nunggu alam. Nunggu alam, kalau sudah alam, baik, suasana Ramadan. Terima kasih nih Bapak Ibu, terima kasih banyak yang hadir didoakan tahun ini ke Mekah semuanya. Amin, amin. Kita masih ingat bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertemuan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail pada bulan Rajab, kemudian dioperasi, dada dibelah, ya, dibelah tanpa bius. Sampai hari ini belum ada medis yang bisa membelah dada tanpa bius. Ini dibelah dada, kemudian dikeluarkan kotoran-kotorannya. Rasa sombong dikeluarkan, merasa sakit hati terhadap orang lain dikeluarkan, rasa jengkel, rasa marah dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Oleh karena itu tauhid Ramadan dari mulai Ramadan Rajab kemarin kita diajarkan bagaimana hati kita bersih, penyakit hati dihilangkan semuanya. Jadi kita ambil tauhid Ramadan kita mulai hari ini, siapa saja yang senyum dengan temannya, salaman dengan temannya, didoakan masuk surga. Makanya sekarang saya nanya ini semua yang hadir ini, mau nggak didoakan masuk surga? Kalau nggak mau jangan. Yang mau saja, yang misal saya mau nggak kira-kira. Yang mau Bapak Ibu tolong menjawab, yang nggak mau jangan mau saja. Kira-kira didoakan masuk surga, mau apa tidak? Kalau mau, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Masya Allah. Salaman, Masya Allah. Ini namanya tauhid. Ini kelihatannya bercanda, tapi ini yang menjadikan peperangan tidak jadi. Sekarang dunia kita lihat di mana peperangan. Mengapa? Karena belum dicuci qalbin salim. Jadi tauhid Ramadan yang paling utama, suami istri mulai hari ini
harus salaman sambil senyum. Bukan hanya sekedar salaman, bukan hanya sekedar senyum, tapi salaman sambil senyum. Setiap hari Kamis, setiap hari hari Senin, Allah ampuni umat Islam sedunia. Seluruhnya umat Islam sedunia diampuni oleh Allah, kecuali yang masih sakit hati terhadap yang lain. Siapa yang masih jengkel dengan yang lain, siapa yang masih sakit hati, suami istri yang kalau belum bisa senyum antara lain belum diampuni oleh Allah. Oleh karena itu akhir Ramadan yang pertama adalah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku ketika dibangkitkan di Palestina. Dibangkitkannya di Palestina. Kita nanti kumpul semuanya di Palestina. Maka jangan heran nanti induk peperangan dunia itu Palestina ini. Induk peperangan adalah di Palestina, dan nanti semua manusia kumpul di Palestina. Dan malaikat Israfil sudah menaruh trompet di bibirnya, nanti ditiupnya di Palestina, di Sahra yang sekarang ada Kuba, yang ada di Masjidil Aqsa. Baik. Jadi yang pertama para tamu Allah yang berbahagia dalam akhir Ramadan ini, yang terpenting adalah wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kalau kita ingin Ramadan kita sukses, Ramadan kita diberkahi oleh Allah, tolong akhir Ramadan sekarang ini saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Apalagi yang kemarin ada ribut-ribut, ada ini sekarang tolong semuanya senyum. Kalau hal itu kita lakukan, dan ini yang terpenting dalam akhir Ramadan. Berikutnya kemudian Rasulullah diantarkan oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Yang dari Mekah, minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Ternyata di sana dihadiri 124.000 para nabi. Seluruhnya hadir 124.000 para nabi sudah hadir di sana semuanya. Kemudian malaikat Jibril mempersilakan Rasulullah untuk jadi imam, langsung jadi imam. Maka Rasulullah disebut dengan Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Apa yang kita maksudkan? Masjid Nur As ini adalah menjadi Imamul Muttaqina di Kelapa Dua Wetan. Mercusuar. Dakwah dimulai dari Nur As ini, nanti akan bisa keliling seluruhnya di Masjid Musalla. Di Tebet. Kemarin sudah dihadiri oleh Bapak Camat. Dan seluruh lurah sekecamatan Tebet kumpul di Geraha Dinar di Puncak. Sudah kumpul dengan DKM 44 masjid dan mushola. Sudah kumpul di sana ingin menjadikan bagaimana Tebet menjadi kampung Quran, dan sudah diumumkan kemarin. Hari ini kumpul kurang lebih 1.000 ya, anggota ummahat ibu-ibu MTA Majelis Tadabbur Quran. Jadi hari ini tadi di Masjid Al-Makmur di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, hari ini kumpul ibu-ibu kurang lebih 1.000 orang. Maksud saya adalah bagaimana Masjid Nur As ini menjadi Imamul Muttaqina di Kelapa Dua Wetan. Apalagi dari panitianya, masya Allah banyak sekali. Ya, kita berada di sini, tapi nanti akan memancarkan. Dan ini akhir Ramadan. Akhir Ramadan tadi ada iftar jama'i. Kemudian nanti saya doakan nanti Idul Fitri, zakat fitranya jangan banyak-banyak, minimal dapat 10 ton. Amin amin. Bukan untuk kita, nanti untuk tetangga kita. Idul Adha saya doakan nanti dapat sapinya jangan banyak-banyak, minimal 250 ekor. Amin. Kambingnya 500. Nanti dikirim ke Palestina, malah ini diusahakan di sini dan bisa. Dan bahkan ada yang sudah mau berapa juta kena bungkus di bagi seluruh Indonesia. Kalau bisa dimulai dari sini. Apalagi di sini ada cahaya kebahagiaan, nurul falah. Subhanallah.
sudah mau bikin teman-teman jadi pilot nanti panggilan belum. Baik. Jadi tolong ini catatan tetap yang kita ambil pada bulan Rajab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah menjadi imam para nabi yang jumlahnya ada 124.000. Semuanya hadir. Dari mulai Nabi Adam sampai paling akhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Isa semua hadir. Dan Rasulullah dipersilakan jadi imam. Apa doanya? Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Apa yang disampaikan oleh buah hati juga. Ini yang punya buah hati. Jadi Allah ini adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan sekarang ini. Tadi saya contohkan di tempat-tempat ini sudah langsung dengan Bapak Camatnya. Dengan Bapak Camatnya dalam seluruh lurah. Dan DKM ada 44 masjid dan musola. Tolong bisa dibicarakan di masjid As. Namanya Nur juga Nur Cahaya. As itu saya nggak tahu apa pasalnya. Aziz. Masya Allah. Apalagi Nur Aziz. Nur Aziz. Cahaya Allah yang Allah Maha Perkasa, Al-Aziz. Ini usulan saya akhir Ramadan. Ini yang salah bukan saya, yang salah ini Ustaz Hamdan. Masya Allah. Mengatakan saya sekarang yang terus berat ya. Berat. Tolong jadikan Nur Aziz ini ya, Nur Aziz ini adalah menjadi tempat mercusuar di Kelapa Dua, Wetan. Betul, betul. Ini berdua. Jadi hati kita tadi dari Rasulullah dicuci, hatinya tak Ramadan mulai hari ini. Siapapun ketemu dengan siapapun, tolong mulai hari ini tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa jengkel dan seterusnya. Ditambah lagi dengan bagaimana kita mempunyai cita-cita yang tinggi. Nur ini menjadi mercusuar di Kelapa Dua Wetan. Kemudian Rasulullah diizinkan oleh Allah bersama Jibril naik ke langit pertama, dan di sana ada namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah lurus dengan Ka'bah di langit pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril dari Lauhil Mahfuz 30 juz sampai di Baitul Izzah di langit pertama, dan baru diturunkan ke bumi selama 23 tahun. Di sana ketemu dengan Nabi Adam, dan ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi yang sangat tampan. Nabi Masya Allah. Ini Ustaz Hamzah ini kayak Nabi Yusuf. Masya Allah. Dan ini beliau jadi imam di sini, nanti jadi imam di Masjidil Haram. Amin ya. Caranya gampang Ustaz. Kalau pergi sama istri, jadi imam masbuk. Dan imam masbuk kita salah sama istri kita jadi imam. Imam Masjidil Haram. Tahun ini tahun kemarin jadi imam Masjidil Haram ya. Karena berangkat sama istri yang masih dalam saya hidup aja dari kamar saya. Jadi kemarin ini alumni santri Jabal Nur Marin Ustaz Fadlan, beliau adalah menjadi alumni pesantren Jabal Nur GSM tahun 2024. Ini santri Jabal Nur karena dekat sama Jabal Nur. Baik, ini baru 2, 3 tadi Nabi Yusuf sampai di langit ketiga, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, kemudian langit kelima ada Nabi, jadi nabinya itu karena proposal. Nah ini proposal. Ya, makanya saya doakan kalau Ustaz Hamdan bikin proposal untuk mendapatkan zakat fitrah 10 ton. Amin. Bikin proposal. Kakak sudah selesai kan? Kalau itu saya belum tahu, berarti ini insya Allah saya datang ke sini lagi tahun 2029. Amin. Sudah tahu dari sini tahun 2029, sekalipun sama-sama di Kelapa Dua Wetan.
Jadi di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun jadi nabinya itu hasil proposal Nabi Musa. Apa yang kita ambil? Tolong kita bikin proposal. Malah, tapi nggak sekarang. Saya doakan masjid ini nanti akan menjadi 4 lantai. Amin. 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 Masjid ini jadi 4 lantai. Ya, nanti akan menjadi pusat kegiatan yang ada di sini. Cita-cita jangan kecil-kecil, kita yang besar. Ya, alhamdulillah di sini para ulama, para tokoh, masya Allah luar biasa. Ada yang jadi panitia tadi, ada yang presiden yang ke-6. Anak apa? Masya Allah, ini presiden yang ke-6, masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan ya presiden yang ke-6. Amin, amin, amin. Gimana kita punya panitia presiden gimana? Keren. Baik. Jadi yang saya ambil pelajaran adalah tolong Ramadan bukan proposal kita nyari uang, bukan proposal untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa beliau mengajukan proposal waj'al li waziran min ahli Harun akhi, Allah jadikan kakak saya menjadi nabi mendampingi saya. Ini proposal dan dikabulkan oleh Allah. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi, jadikan kakak saya menjadi wazir saya, membantu saya menjadi nabi. Sekarang beliau ada di langit yang ke-6. Yang kelima. Kemudian berikutnya, ini Ramadannya supaya kita ambil pelajaran yang banyak. Kemudian sampai langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Di sini ada yang luar hebat. Ternyata ketika ketemu dengan Nabi Musa, kemudian Rasulullah diizinkan oleh Allah bersama Jibril naik ke langit ke-7. Nabi Musa nangis. Langsung Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril ada apa? Mengapa Nabi Musa nangis? Iya ya Rasulullah, karena beliau nggak nyangka kalau ada anak muda kelasnya lebih tinggi dari dia. Nggak nyangka ada orang yang lebih pintar dari Ustaz Hamzah. Subhanallah. Jadi nggak nyangka, nangis. Ya Allah, saya nggak nyangka ada anak muda milenial kok lebih tinggi kelas dari saya. Dan bukan karena saya kalah dengan dia saja, umat saya juga kalah dengan umatnya. Subhanallah. Jadi Nabi Musa nangis. Karena Nabi Musa mempunyai cita-cita yang tinggi, yang luar biasa. Nah, kita tahu ini bagaimana Nurkas ini akan bisa lebih berjaya lagi. Baik, jadi ini punya cita-cita tinggi. Insya Allah mulai hari ini kita panggil Profesor Hamzah. Amin. Cepat selesai ya, Profesor. Kalau mulai sekarang panggilannya imam kita adalah Profesor Hamzah. Nah ini doa. Ini guru saya itu guru saya beliau. Saya ketemu dengan beliau dari tahun 2011 sampai 2017. Masya Allah. Ini saya muridnya Bu. Makanya ketika saya diperintahkan ke sini, saya nggak berani nolak. Kalau yang perintah sama Ustaz Salmin, mungkin saya bantah semua. Tapi yang perintah Profesor Hamzah saya nggak berani nolak. Dia dari tahun 2011 sampai 2017 saya jadi muridnya. Jadi beliau di Libya kurang lebih berapa? 7 tahun. Kalau saya baru 37 tahun. Dari tahun 81. Nah, kira-kira berapa tahun dari sekarang? Tahun 81 di Libya. Baik, makanya saya ini muridnya Ustaz Zainal. Saya murid. Salam saya ya. Sama-sama ngomong, dilarang saling mendahului. Baik. Di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang bersandar. Makanya saya perhatikan ini. Pak Sufi bersandar. Ustaz bersandar. Lain dengan Safari nggak mau bersandar. Kalau masih muda, masya Allah. Ustaz Salmin bersandar. Masya Allah.
Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah. Lurus dengan Baitul Izzah. Yang langit pertama. Kemudian di langit yang ketujuh. Di Baitul Ma'mur karpetnya, masya Allah, karpetnya permadaninya atau ini kapan dipasang? Rabu. Mudah-mudahan hari Kamis saya bisa kesini. Amin. Tahun 2029. Amin. Dilihat oleh Rasul ternyata yang ibadah di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Pada hari itu 70.000, kemudian setelah hari itu keluar dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ganti 70.000 malaikat lagi. Keluar lagi, tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ganti 70.000 malaikat lagi. Itu di Baitul Ma'mur. Baik, sampai di situ. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berhenti. Ya Jibril, ayo temani aku. Ya Rasulullah, lau taqaddamtu lahtaraktu. Kalau saya maju lagi, saya terbakar. Lau taqaddamta anta ya Rasulullah. Kalau engkau yang maju lahtarakta nuran, engkau akan bisa menerobos cahaya. Saya ulang lagi. Lau taqaddamtu kata Jibril. Lau taqaddamtu, kalau saya maju, lahtaraktu, saya terbakar. Tapi engkau ya Rasulullah dengan izin Allah, taqaddamta lahtarakta nuran, engkau akan bisa menerobos cahaya. Sampai Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sampai mendengarkan goresan pena. Goresan pena di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ini hubungannya dengan takhir Ramadan. Karena doa Nabi, Allah membarik lana fi Rajab. Jadi saya terangin Rajab ini nggak lama-lama, sampai 1 jam setengah, Masya Allah. Saban 2 jam, saya dengar Ramadan 3 jam. Setuju nggak ini? Mudah-mudahan 10 menit selesai lagi hari ini. Saya kalau ngaji dengan orang pintar senang ya. Karena kalau salah diingatkan. Ini kalau saya salah nanti tolong segera diingatkan ya. Jadi Rasulullah langsung menyampaikan salam kepada Allah. Ibu-ibu, kalau dengarkan baik-baik ini, Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakat, seluruh penghormatan yang mengucapkan. Ini seluruh penghormatan yang ada di dunia. Ada yang digelarkan karpet merah, ada yang dijemput. Ini semuanya milik Allah. Wassalawatut thayyibat, dan seluruh rahmat yang indah baik lillahi, milik Allah. Ini salamnya Rasul kepada Allah. Dan kita diajarkan asal tadi bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, langsung dijawab oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, aku beri engkau orang yang paling selamat nomor 1 di dunia, orang yang paling sukses nomor 1 di dunia, orang yang paling bahagia nomor 1 di dunia, orang yang paling hebat nomor 1 di dunia, dan penuh berkah untukmu Muhammad. Sampai Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ingin saya sampaikan di sini, ini pesannya. Nabi bukan mengucapkan alhamdulillah. Nah ini. Bukan terima kasih ya Allah, bukan alhamdulillah, beliau nangis. Ya Allah, yang selamat jangan saya sendiri. Yang sukses jangan saya sendiri.
Jangan anak saya sendiri, jangan keluarga saya sendiri, jangan kelompok saya sendiri, ya Allah. Yang bahagia, yang selamat jangan saya sendiri. Sambil menangis beliau menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seluruh kami sedunia, yang dipikirkan dunia, yang dipikirkan umatnya sedunia. Inilah yang kita harapkan, bagaimana kita di Nur As ini yang kita pikirkan bukan hanya kelompok kita yang kecil ini, tapi sekelilingnya, bahkan di Cibubur, di Ciracas, bahkan di Jakarta Timur. Bila perlu Bapak Wali Kota datangkan ke sini. Nanti bila perlu Mas Pram Gubernur diajak ke sini. Bila perlu Pak Prabowo diajak ke sini. Ini tujuan kita bukan kecil, langsung assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, keselamatan berikan kepada kami sedunia, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan kelompoknya, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini adalah pesan akhir Ramadan. Makanya tadi saya doakan dapat sapi di sini sampai 250 ekor. Amin amin ya. Itu bukan masalah bagaimana kecil dapat, bisa. Mengapa kita? Ya kita berikan ke saudara-saudara kita di Gaza. Coba sekarang makanan kita perlu semuanya. Saudara kita sekarang yang mau dipindahkan oleh Trump. Sekarang sedang acak-acakan antara Saudi dengan Trump. Anak Israel juga mau dipindahkan ke Al-Aqsa. Mudah-mudahan Israel pindah ke Al-Aqsa. Amin amin amin. Ini bukan masalah kecil. Jadi target Ramadan ini adalah bagaimana kita akan bisa bulan panen. Itu nanti akan mendapatkan kemenangan kemerdekaannya Palestina. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ini saya ambil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatannya bercanda saya. Tolong Anda dapat 10 ton zakat fitrah, dapat sapi itu bukan bercanda. Tolong dicatatkan bagaimana bisa. Kalau kebahagiaannya kita bisa ngirim 100 kontainer ke Gaza atas nama Nur As. Ini yang saya. Ini maaf ya, sekali lagi yang salah bukan saya. Ustaz Hamzah. Kadang-kadang saya disuruh datang ke sini, Masya Allah. Apalagi speakernya ini enak sekali. Saya kalau begini ini dan depan saya nggak ada jam, Masya Allah. Saya kalau ada mic nggak ada jam ini paling senang. Nggak tahu jamnya di mana. Udah, saya melihat sana karena nggak ada jam, jadi jangan dibatasi. Baik, ini namanya Rajab Syahrul Zar'in. Rajab adalah bulan menanam. Wa Sya'ban Syahrul Satyin. Sya'ban bulan menyiram. Apa yang kita dapatkan dari Sya'ban dalam Rajab tadi? Yang kita ambil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai di Palestina, kita menuju ke sampai Sidratul Muntaha, ya, sampai Malaikat Jibril tadi yang nggak bisa naik lagi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, kami semuanya para malaikat itu ada kelasnya. Kelas saya sampai di sini ya Rasulullah. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kelas saya sampai di sini. Nah, oleh karena itu setelah yang kita pikirkan adalah umat, yang kita pikirkan adalah Indonesia, yang kita pikirkan adalah Asia, yang kita pikirkan adalah dunia. Cita-cita kita tinggi, cita-cita tinggi, dan itu bisa terwujud dengan izin Allah. Rasul bersabda dalam bulan ini, bulan Sya'ban, Syahrun turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban, amal manusia sedunia dilaporkan kepada Allah. Ini Nabi bersabda, Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Amal kita semuanya dilaporkan kepada Allah. Kepada Allah pada bulan Sya'ban. Fa'uhibbu, ini Fa'uhibbu, kata Nabi, kata Rasul, saya senang
an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ketika dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Makanya kalau mudah-mudahan setiap Senin kita bisa puasa, setiap Kamis kita bisa puasa, Ayyamul Bid mudah-mudahan bisa puasa. Ini biasanya kalau Ustaz Profesor Hamzah setiap Senin beliau nyemen, setiap Kamis beliau. Mengemis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa mengemis pada Allah, yang enggak boleh kan mengemis pada manusia. Proposal tadi yang disampaikan bukan proposal minta manusia, minta pada Allah. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Masya Allah, makanya harus berpuasa. Kemudian Ayyamul Bid, pada bulan Sya'ban ini beliau puasa hampir sebulan penuh. Saya ulangi lagi, setiap bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa hampir sebulan penuh. Itu untuk takut. Jadi apa yang kita dapatkan di bulan Rajab tadi kita siram, ya kami kita yakin sedang dilaporkan. Alangkah senangnya para tamu Allah yang berbahagia. Setiap kita yang hadir nih, kita yang hadir mempunyai 2 pintu di langit. Setiap kita punya dua pintu di langit. Pintu yang pertama adalah pintu turunnya rezeki. Maka saya doakan nih Pak Bambang, saya doakan dapat rezeki minimal 200 triliun. Amin. Amin. Pilih rupiah, real, dolar atau dinar. Coba. 200 triliun rupiah. Dinar. Alhamdulillah. Sekarang dinar kurang lebih 1 hari ini adalah 3 juta setengah. Kalau dolar 16 ribu. Tahu juga mudah-mudahan. Jadi ada pintu yang pertama adalah rezeki kita turun dari langit. Illa min muslimin illa ma min muslimin illa walahu babani bis sama. Babun yanzilu minhu rizqu. Jadi rezeki kita dari langit. Nih. Sugianto itu namanya orang kaya uang. Subhanallah. Sugi ini ya. Jangan dibawa Sugi. Makanya saya ganti dengan Haji Abdul Ghani. Ini udah saya ganti namanya tahun 2002. Masya Allah. Tahun 2002 saya ganti namanya. Makanya beliau sekarang tambah kaya. Ini ada tanahnya, mau saya ambil, ada 1000 meter di belakang kantor saya. Mau saya minta. Dan nggak ada pintu, nggak ada jalan umum, Masya Allah. Nanti jalannya ke langit, amin. Ada 1000 meter di sini. Diam aja, nanti saya minta. Dan kalau diminta, apakah habis? Diganti oleh Allah. Jangan deg-degan oleh Allah. Jadi kalau ketemu saya deg-degan oleh Allah. Baik, barakallahu Allah yang berbahagia. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, tolong pada bulan ini kita selalu berdoa. Doa yang pertama apa? Nih, babun yanzilu min rizqu. Di langit ada pintu rezeki kita. Semua, bukan saya sendiri, kita semuanya. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin illa walahu babani bis sama." Babun yanzilu min rizqu. Yang kedua, wa babun yas'adu fihi amaluhu. Amal kita dilaporkan melalui pintu. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia, nih contohnya ini guru kita almarhum Dr. Azami Sami'un Jazuli. Contoh lain. Ketika beliau dipanggil oleh Allah, bumi nangis 40 hari. Langitnya nangis 40 hari. Tapi ketika Fir'aun mati, buminya tidak nangis, langitnya tidak nangis. Itulah firman Allah, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu dharin." Ketika Fir'aun mati, fama bakat, langitnya tidak nangis, buminya tidak nangis. Tapi kalau ada orang Islam, siapapun orangnya, buminya nangis. Ya Allah, biasanya asar
mereka beliau itu sholatnya di Nur As, sekarang nggak ada, buminya nangis. Gimana ya Allah? Biasanya pengajian dia ada di Nur As, biasanya terawih bersama dengan yang lain sekarang. Jadi buminya nyari selama 40 hari, langitnya nangis. Itulah firman Allah dalam Al-Quran, "Fama baka alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu dharin." Maka ketika Fir'aun meninggal dunia, mengapa? Karena dia tidak punya amal saleh. Jadi kalau orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, tetangga kita meninggal, itu langitnya, buminya itu nangis. Pintu yang keluar. Jadi masing-masing kita mempunyai 2 pintu. Silakan kali tafsir yang tadi pertama, bahkan alaihi wasallam maka memberi. Baik, oleh karena itu pada bulan Sya'ban ini mudah-mudahan yang tadi yang sudah kita tanam mulai hari ini semuanya tidak ada yang sakit hati terhadap siapapun, dengan siapapun, dengan siapa kita adalah wala taj'al fi qulubina, sama-sama wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Makanya antara umat Islam, antara ustaz dengan ustaz selalu dikatakan sesama supir bis kota dilarang saling membantu. Sesama ustaz tolong jangan menyalahkan. Setuju? Nah, setuju, tolong jawab. Sesama ustaz jangan menyalahkan. Berbeda bisa saja. Dan jangan merasa, maaf nih Ustaz ya, guru saya, jangan merasa Ustaz Profesor Hamzah yang paling benar. Jangan, Masya Allah. Saya kalau di Libya, saya sampaikan kepada guru-guru saya yang di kelas kan ada kadang-kadang aku mungkin 40. Terus saya minta lagi 80, saya kelas 80 orang. Saya sampaikan kepada guru-guru saya, para ustadz, tolong yang rukun ya. Sekarang rukun ini kelas ini. Kalau nggak rukun, sudah tamat dari Libya, sampai hari kiamat nggak akan bertemu dalam dakwah. Saya katakan sebenarnya, yang NU, yang Ahmadiyah, yang Salafi, yang saya katakan, tolong ya rukun, sama-sama Libyanya, sama-sama gurunya, sama-sama hadis yang dipelajari, sama-sama ayat yang dipelajari, tapi cara memahaminya berbeda. Nanti dia mengatakan dia yang paling benar sendiri, ini yang nggak boleh. Maka Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Ustaz Alun punya menantu dari Gaza. Subhanallah. Sekarang cucunya sudah lahir. Sudah? Alhamdulillah. Jadi Ustaz Alun ini bisa menantunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i mengatakan, pendapat saya benar. Nih, dengarkan. Tapi mungkin salah. Oh, pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Ini yang dipakai oleh guru saya, Masya Allah. Ini guru saya, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi saya ketemu dengan Ustaz Hamzah, kaget saya. Ditunjukkan, itu tangannya milik Ustaz Sugi. Nanti jangan ya. Nah, sampai sertifikatnya saya minta. Amin. Jadi sekarang alhamdulillah Nur As ini adalah luar biasa, tidak mengatakan bahwa kita yang paling benar, tidak. Kalau pendapat saya salah, kata Imam Syafi'i, tolong lemparkan ke tembok, jangan dipakai. Idza shahhal hadis wa madhhabi. Kalau hadis itu sahih adalah mazhab saya. Ini yang kita tanamkan di sini dan kita tanamkan di Libya. Sebab banyak di Libya itu kalau sudah keluar nggak akan ketemu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, dalam Islam nggak boleh begitu, kita harus sama. Karena apa? Karena ini kan Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Kalau Imam Ahmad mengatakan, baca Quran itu bisa nyampe pada mayit. Jawabannya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i,
Baca Quran pahalanya enggak sampai bermain. Subhanallah. Ini balik-balik kan. Yang tahlilan orang Indo, Muhammadiyah yang mau tahlilan. Subhanallah. Ini padahal menurut Imam Ahmad baca Quran itu nyampe ke bermain. Menurut Imam Syafi'i, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak sampai. Tapi Imam Ahmad sekali begini, saya contohkan. Imam Ahmad memanjangkan kakinya begini, memanjangkan kakinya ke arah kuburannya Imam Syafi'i, nggak mau. Sangat menggurau Imam Syafi'i karena gurunya. Padahal pendapatnya berbeda. Imam Ahmad punya pendapat namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi saling menggurau. Ini kadang-kadang cerita Buya Hamka sama Kiai Dalam Khalid. Buya Hamka yang naik Dalam Khalid, haji naik kapal. Ternyata yang jadi imam itu Buya Hamka subuh. Beliau kunut, subhanallah. Orang Muhammadiyah bingung semuanya. Buya, ada apa? Kok kunut? Ada tulisan Buya katanya kunut itu bid'ah. Iya, ketika saya nulis itu baru 4 buku yang saya baca. Sekarang sudah 400. Jawabannya, saya menghormati Kiai Dalam Khalid. Besoknya Kiai Dalam Khalid jadi imam subuh. Beliau nggak kunut. Menghormati. Begitu juga di masjidnya Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mereka nggak kunut dan seterusnya. Saling menghormati. Yang ingin saya sampaikan di sini, ayo hati kita sudah bersih semuanya dan alhamdulillah kita nggak bicara masalah khilafiyah, tapi ayo bersatu. Qalbin salim. Ini belum ramah tapi ini masalah saktan ini masyaallah. Saya lihat sudah 5:30 masyaallah. Baik, saya selesai jam 5:30 lebih 5 menit, insyaallah. Waktu Mekah belum Mukarramah. Sekarang di Mekah baru jam 1 insyaallah. Setuju. Jadi ibu sabar ya, kita insyaallah selesai jam 5:30 lebih 5 menit waktu Mekah. Baik. Para teman Allah yang berbahagia, inilah bulan Rajab, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'in. Bulan Rajab, bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Sabkin, bulan menyiram. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadin, bulan panen. Ramadan adalah Syahrul Ghufran. Nah, ini mulai masuk. Tolong para teman Allah, saya nggak ingin menceritakan tausiah pada Bapak, enggak. Saya ingin menyampaikan pada umat. Nah, tolong sampaikan pada umat. Apalagi ini ada rekaman, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Amin ya. Jadi ini saya kalau di sini saya nggak berani di depan Ustaz Nurul Fawad, saya nggak berani. Tapi karena ini perintah, masya Allah saya ikuti aja. Begitu ya sekarangnya, masya Allah. Sekarang itu yang selalu bahagia, selalu paham bahagia, tarik, masya Allah. Jadi Syahrul Ramadan adalah Syahrul Ghufran, dosa yang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar di Masjid Nabawi itu ada tangga. Kalau mau naik ke mimbarnya ada tangga. Langsung beliau berdoa, amin. Naik tangga lagi, amin. Naik tangga lagi, amin. Setelah selesai, para sahabat bertanya, alamat aman ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah sampai amin 3 kali? Oh iya, siapa yang mendengar namaku disebut, nama disebut tidak mau baca selawat, maka didoakan celaka dunia akhirat. Maka selalu semua ya, selalu ketika menyebut atau terdengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita baca selawat. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang masih punya ibu? Siapa yang masih punya bapak? Kedua-duanya atau salah satunya kemudian tidak bisa masuk surga,
maka itu akan celaka dunia. Maka hari ini saya ingatkan, di mana ibu kita? Di mana bapak kita? Kita doakan yang masih berada, kita doakan sehat walafiat, amin ya. Mungkin ada di kampung. Ini terakhir haji sama bapak di belakang saya. Tahun berapa? 13. Jadi siapa yang punya ibu, siapa yang punya bapak, tolong bahagiakan. Jangan ada anak atau mantu yang sangat bantah, sekalipun dia benar. Tolong ibu bapak jangan dibantah. Dengarkan baik-baik. Seandainya berbeda dengan kita, tolong kita diam. Seandainya tidak bisa melaksanakan, kita diam, kita iyain, baru nanti kita minta maaf. Mohon maaf ya, tidak langsung. Sampai Allah berfirman, "Ala taqul lahuma uffin." Ngomong saja nggak boleh. Di negara yang sekarang wisatawan ada, di Seattle itu yang tempat Boeing. Ada panti jompo seperti hotel bintang 5. Sorban mewah, kamarnya mewah, dokter, suster mewah, makanan yang lezat, yang bergizi cukup semuanya, dan gratis, ditangani oleh pemerintah. Ada nenek-nenek usia 65 nangis saja. Ditanya, mengapa Ustaz nangis? Gak pernah dikunjungi oleh anaknya. Ada anaknya 3 gak pernah kunjung, mantunya gak pernah kunjung, cucunya gak pernah kunjung, nangis. Sebelah sini ada kakek-kakek usianya 65-70 nangis. Mengapa kok nangis? Dibuang oleh anak cucunya. Berbeda dengan Islam. Imma yablughanna indaka, ini di surat Al-Isra. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau bapakmu sudah usia lanjut, usia 60 ke atas, ibumu sudah usia lanjut 60 ke atas, kata Allah ini dalam dengarkan baik. Ini Ustaz saya guru saya, Profesor Profesor, Allah berfirman, indaka, tolong di sisimu satu rumah dengan kamu. Masya Allah. Jadi siapapun yang ingin bahagia dunia akhirat, ridho fi ridhal walidain, dan saya doakan semuanya di Nurkas ini adalah menjadi manusia penghuni langit. Amin. Siapa manusia penghuni langit? Wes al-Qarni. Nanti tolong jangan sekarang, nanti setelah pengajian buka di Google atau di mana, atau di YouTube, manusia penghuni langit pasti muncul Wes al-Qarni. Mengapa? Berbakti pada ibunya. Oleh karena itu ada bahagianya kalau ada ibu, ada bapak, tolong bahagiakan. Seandainya pendapat kita berbeda, tolong diam, jangan dibantah. Seandainya kita nggak bisa melaksanakan, baru nanti 2-3 hari baru minta izinnya, minta lain. Sampai Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan kariman wakhfid lahum janaha dhulli. Kalau bisa di YouTube lihat ada burung di sangkarnya, ada hujan kehujanan, ada piyeknya anaknya itu ada. Ketika hujan, subhanallah, sayapnya menjadi payung, payung, persis payung. Ya Allah, ini burung bisa melindungi anaknya. Maka Allah berfirman, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kita sayap kita ini sampai dikatakan sayap, tolong sayapmu rendahkan untuk melindungi ibu bapak. Baik, ini panjang ini. Mudah-mudahan 2029 kita uraikan ya karena ini. Jadi tolong siapa yang masih punya bapak, punya ibu, punya mertua, tolong bahagia. Jangan ada yang bantah. Nih Ustaz Fardan, nih dia. Seandainya ibunya atau bapaknya, nah, iya bu, ibu kok senang tinggal di Nurkas. Udah kamu kontrak aja di luar, itu boleh dalam agama. Dalam agama boleh. Seandainya bapak kita senang dengan mobil kita, Dokter Fardan, ibu panggil dokter ya.
Ibunya mau dokter enggak, nak Fardan, masih gitu ya, nak sekalipun dokter tetap nak Fardan, iya, bapak senang dengan mobilmu, udah kasih ibu kamu nanti naik Grab aja semua, itu naik dalam agama boleh. Anta wa maluka li abika, anta dirimu wa maluka dan hartamu li abika milik ibu bapakmu. Itu menurut agama. Tapi yang banyak adalah kita bangun rumah, uangnya kurang, minta siapa? Minta orang tua. Ini yang banyak yang marah. Beli mobil, uangnya kurang, minta siapa? Ini maaf, saya bercanda lagi. Dia anak soleh, ini dua orang anak soleh. Kalau datang ke Pati, oh Pati juga, saya tahu Pati. Itu ibu bapaknya dikasih uang 10 juta. Masya Allah, ibunya senang, terima kasih nak. Ramadan ini nanti dia 10 juta itu. Amin. Senang. Cuma beliau Idul Fitri nginep di Pati 2 minggu makan gratis. Dan anaknya pulang dikasih 5 jutaan. Orang tua tekor. Jadi orang tua dikunjungi anak soleh itu tekor. Kalau aku ke Wonosobo, aku putranya berapa? Anak 3. Saya doakan mudah-mudahan 2 lagi. Amin amin. Beliau ke Wonosobo, masya Allah, orang tua dikasih uang 15 juta. Tapi ketika di sana seminggu makan gratis. Atau diajak ke dia, pulang dikasih uang masing-masing 5 juta. Habis 5 juta. Nah ini yang suami, ibu-ibu yang bercanda tuh jangan marah tuh ya. Ibu-ibu ini solihah, masya Allah. Kalau datang ke orang tua, masya Allah senang pulang karena ibunya dari Mekah ada gelas bagus gitu, diem dimasukkan di tas. Sampai di Noras, assalamualaikum, udah nyampe di Jakarta nak? Sudah bu, alhamdulillah, masya Allah. Maaf bu, ya ada apa nak? Gelasnya saya dong. Itu anak solihah. Jadi alhasil anak soleh, anak solehah kalau kunjung orang tua tekor. Itu siapa? Saya. Coba bayangkan aja. Saya datang ke orang tua. Anak saya baru 9. Cucu, coba dibantu, saya katakan. Fauzia anaknya 6. Hajar 5, berapa? Muhammad 4, Sofia 4, Sumayyah 3, Fatimah 2, 4. Orang tua saya kasih uang 10 juta, saya nginep 2 minggu, 24 cucu. Mantu 7, anak 9, saya hitung 42 orang. Kira-kira tekor nggak orang tua? Tekor, tapi senang. Ulang dikasih semua, insya Allah. Baik, ini. Nah, Rasulullah berdoa. Yang doa Jibril. Siapa yang mengecewakan orang tuanya didoakan celaka dunia akhirat. Diamini oleh Nabi. Oleh karena itu, tolong mulai hari ini, kalau punya orang tua, usahakan kalau bisanya, tinggal satu rumah dengan kita. Istri kita sangat mendukung, suami mendukung. Itu yang namanya ahli surga. Baik, yang ketiga yang diamini oleh Nabi adalah siapa yang masuk bulan Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni dosanya karena tidak ada perubahan. Diamini oleh Nabi celaka dunia. Makanya saya katakan bahwa Ramadan adalah syahrul ghufran. Ini tinggal sudah 44 nih. Ramadan syahrul Quran. Nih saya usulkan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu satu hari bisa baca 1 juz. Tolong amin. Amin. Kalau bisa ditingkatkan satu hari 2 juz. Amin. Profesor Hamzah minimal 3 juz. Amin. Jadi kalau 1 juz bisa khatam sekali dalam Ramadan. Kalau 2 juz satu hari berarti khatam 2 kali. Kalau 3 juz berarti khatam 3 kali. Tolong silakan, tapi minimal 1 juz.
Imam Syafi'i, nah ini Imam Syafi'i, beliau khatam 60 kali dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang saya bingung, apa mungkin bisa? Ternyata bisa. Anak-anak di Baitul Quran saya, ujiannya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau nggak selesai berarti nggak lulus. Jam 6 pagi, duduk sekali duduk sampai jam 6 sore. Dan itu ujiannya di Kudus Palestina yang di Jawa Tengah. Di Yambul Quran ujiannya itu lulus gak lulus adalah kalau macet-macet, apalanya macet-macet, berarti nggak lulus. Tapi kalau dia lancar, itu bisa selesai jam 6 sampai jam 6. Imam Syafi'i bisa khatam dalam bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Baik, ini yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan, tolong Bapak Ibu satu hari ditambah satu halaman saja baca terjemahan. Ini saya tekankan hari ini, mungkin jarang nih, jarang ditanya. Kalau yang satu juz tapi udah banyak, mungkin banyak ustadz yang sudah mengatakan. Tapi yang kedua ini adalah tolong Ibu satu hari satu halaman tolong dibaca minimal 3 kali. Terjemahannya. Siapa yang nanti terjemahannya ketika membaca pasti nangis. Nangis saking senangnya. Merasa saya sedang wawancara dengan Allah. Jadi satu hari satu halaman saja. Tolong dibaca terjemahannya. Subhanallah. Tolong hitung aja tuh. Kalau satu hari satu halaman, 10 hari berapa halaman? Tolong dibaca. Berapa halaman? Satu hari. Nah, satu halaman 10 hari berapa halaman? Sebulan? Setahun? 360. Sehingga kita paham. Ini maksud saya. Kalau Ustaz Hamzah dicatat dari mulai rumahnya Ustaz Abdul Ghani. Datang suami istrinya sudah baca satu halaman. Lapornya kepada Ustaz Hamzah. Setuju. Itu semuanya dalam dua rumahnya Ustaz Salmi. Subhanallah. Baca satu halaman. Nanti dengan nama ibu juga baca. Ini kelihatannya bercanda, tapi tolong karena kita afalaya tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mau merenungkan isi Al-Quran atau memang hatinya khawatir dikunci oleh Allah? Kalau yang itu Ramadan tahun ini, sehingga tahun Ramadan tahun depan mudah-mudahan nanti saya tahun 2026 saya bisa kesini nanti Ramadan lagi. Amin. Dia juga ya. Dari 29 26 ya. Karena kampanye udah ganti nanti ya. Tapi saya ingin absen kira-kira sudah berapa halaman? Ternyata yang sudah dibaca terjemahnya 360 halaman. Jadi kita paham. Baik. Ramadan sahrus shadaqah. Ini udah biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau bisa di rumah kita ada celengan. Bahkan hari ini saya minta kepada Bapak Ibu. Kalau di tempat lain saya minta 50.000. Tempat yang lain ada yang saya tinggalkan, jadi ada yang 100. Kondisi terhadap dengan masyarakatnya. Yang di sini saya minta minimal 500. Masih 500. Untuk apa? Tolong serahkan ke Masjid Nur-As. 500 semuanya 500. Berapa kakak sih? Berapa? Udah masalah. Kalau bisa apakah per orang atau per rumah? Nah ini urusannya kalau bisa bukan per rumah, per orang. Subhanallah. Ustaz Suki berapa putra putrinya? Putra putrinya ada 8. Putrinya ada 5. Dan tolong semuanya. Artinya tolong kali 500. Subhanallah. Nah ini saya bercanda aja. Tapi tolong nih. Maksud saya apa? Tolong apakah 500 rupiah satu rumah? Untuk apa? Untuk buka puasa. Bukan hanya untuk di Nur-As, tolong diteruskan ke teman yang lain. Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk ibu kandung, ibu mertua, untuk bapak kandung, bapak mertua, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga suami, keluarga, semuanya dapat pahala yang sama. Apa pertama? Dosanya diampuni dan bebas dari neraka. Nah, di sini saya agak tingkat tinggi, saya kasih 500. Yang lain 50. Gimana? Kalau kamu mau yang 50 atau yang 500? Kalau enggak, 550. Terserah. Mau saya tolong dikumpulkan sampai di sini nanti bisa ngumpul sampai 100 juta. Bagus silakan. Nanti bisa dikirim ke musola-musola yang
rezeki dari Nur Asimnya ada namanya 1 juta, 10 juta, subhanallah dikirim ke sana. Mereka berduka dengan demi kita. Pertama, dosa diampuni, rezeki kita ditambah oleh Allah, dan ikut minan nar, bebas dari neraka. Ini untuk Allah. Baik, ini namanya syahrul shadaqah. Ditambah lagi, masalah uangnya ada 2 yang saya minta. Tolong lagi, ini semuanya kirimkan ke orang tua. Ke orang tua. Kalau hari ini kita telepon ibu, bapak yang ada di kampung, ibu insya Allah nanti menjelang Ramadan akan saya transfer. Masya Allah, nangis saking senangnya, bukan untuk makan, bukan. Terima kasih nak, supaya nanti ibu bisa infak. Kalau untuk iftar tadi 500, tapi kalau untuk ibu jangan 500, tolong tingkatkan. Mungkin 1 juta, 2 juta terserah. Tapi sampaikan dan menyampaikannya sekarang, sebelum Ramadan. Ibu apa? Ya nak, insya Allah nanti saya kirim uangku ya untuk Ramadan. Sekalipun bapak ibu kita kaya, apalagi yang bapak ibu kita yang sudah sepuh yang berbantuan kita. Dan jangan iri. Kok saya aja, adik saya enggak? Ini urusannya bukan urusan masalah kakak adik, urusan kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kontrak kita dengan Allah. Jadi masalah Ramadan ini ada 2. Yang pertama, tolong kumpulkan dana untuk iftar. Nanti ada yang namanya iftar harian, ada iftar jama'i. Ini hanya di sini, tapi yang saya minta lagi adalah keluar. Bahkan kalau bisa dikirim ke Palestina. Kalau bisa saudara kumpulkan jamaah haji itu ada berapa kemarin? Ada 100 berapa? 133. Kalau mereka orang 1 juta saja udah dapat 133 juta, kirim ke Palestina. Nah, ini perintah. Ya perintah. Karena dia ketua ini. Ya perintah ya. Nanti lapor sama saya. Nah, ini kayak saya begitu. Karena orang pintar harus segini, kalau nggak pintar kan nggak jalan-jalan nanti. Baik. Jadi tolong jemaah sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk iftar, yang kedua untuk orang tua, yang ketiga untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Saya doakan semua yang hadir zakatnya saja 2,5 miliar. Zakat ya. Berarti berapa itu uang? Amin aja, amin dong. Amin dari mana sih Bapak? Mana? Masya Allah, bisa nggak saya minta pecel pinjuk? Subhanallah. Jadi kalau saya ingin pecel lagi, murkas ketemu dengan Allah. Amin. Ramadan sahur sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Sampai hadis yang mengatakan karrihil mursal, seperti angin yang meniup. Subhanallah. Ada yang dikasih itu orang miskin, ada yang dikasih orang kaya. Orang kaya dikasih. Bayangkan, ada yang dikasih itu orang muslim, ada yang dikasih orang muslim, ada yang dikasih orang soleh, ada yang dikasih pemabuk. Pemabuk dikasih. Dan Rasul tidak mau dikatakan Muhammad pelit. Tidak mau Rasul itu dikatakan Muhammad bakhil, enggak mau. Maka siapapun yang minta dikasih. Jadi Rasul memberikan kepada orang itu siapapun. Yang muslim dikasih. Kalau ada yang non muslim minta dikasih. Yang miskin dikasih. Yang kaya dikasih. Maaf sekali lagi bahasa kasar. Yang solihah dikasih, pelacur dikasih. Yang soleh dikasih, pemabuk dikasih. Itu banyak para ulama. Makanya kadang-kadang kita ditanya, gimana pauga-pauga yang ada di lampu merah? Banyak jawabannya, jangan dikasih itu, tapi jawaban yang tegas, Rasulullah seumur hidup tidak pernah menolak orang minta dan tidak mau dikatakan Muhammad pelit. Enggak mau. Terus saya terjemahkan ya. Ya Allah, baik. Ramadan Syahrul Qiyam. Saya yakin di sini terawihnya
terserah mau 11. Yang terawih 11 insya Allah masuk surga. Yang 23 masuk surga. Di Jawa Timur ada 23 7 menit. Ada di YouTube, masih ada di YouTube ya? Masih ada di Blitar. Ini saya alhamdulillah sekarang saya punya besan di Blitar. Saya mau nanya, mana pesantren saya mau belajar gimana caranya sholat khusyuk tapi 23 rakaat 7 menit. Subhanallah. Jadi sholatnya 7 menit 23 rakaat. Jadi di sini saya nggak bicara masalah 11 maupun 23. Silakan. Kalau di Mekah sholat tarawihnya 23 rakaat. Di Madinah 23 rakaat. Biasanya ada duel, duel antara Sulaim sama Sudes. Sekarang Sulaim sudah mengundurkan diri. Padahal masih muda. Dia mengundurkan diri. Itu kalau sudah duet dua orang, masya Allah. Matrud kadang-kadang dipinjam. Matrud itu imamnya di Riyadh. Saya tinggal di Depok, namanya. Matrud itu di Tanjung Priok. Saya jam 2 malam sama istri saya sama anak-anak saya berangkat. Ya, langsung sholat jam 2 malam. Masya Allah, suaranya Matrud yang lembut itu. Itu kadang-kadang dipinjam, dibuang di Masjid Haram, kadang-kadang. Tapi nggak termasuk imam, tapi imam tetap. Makanya saya minta Imam Nurnas mudah-mudahan dibuang di Masjid Haram. Amin. Jadi Ramadan syahrul qiyam, bulan untuk qiyamul. Berapa saja silakan. Baik, sudah saya kasih tangan ya. Ramadan syahrul itikaf. Mudah-mudahan bisa itikaf di Nur As, amin ya. Nanti bisa itikaf di Masjidil Haram. Bahkan sekarang ini ada mulai tren itikafnya di Masjid Nabawi. Kebanyakan orang kan itikafnya di Masjidil Haram. Tapi kalau dari segi kerapian, dari segi rapi karena safnya kayak kita di Masjid Nabawi itu lebih dan sekarang mulai ada yang itikaf. Saya nanya kepada Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itikafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Di Nabawi. Rasulullah itikafnya di Masjid Nabawi. Ya, udah, silakan. Mudah-mudahan bisa itikaf di Masjid Nabawi ya. Saya nggak mau membandingkan utama mana. Coba sekarang utama mana? Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Haram, karena ada Ka'bahnya. Ya, sama apa lagi? 100.000. Manusia makhluk yang paling utama di dunia, makhluk yang dicintai Allah di mana? Bisa dibandingin Ka'bah. Tapi ayo gitu. Caranya kan Mekah Madinah sama-sama mulia. Setuju ya? Jadi mudah-mudahan bisa itikaf di Madinah 15 hari. Amin. 5 kali 15 hari. Syahrul Qiyam, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, nah ini ngomong belum Ramadan nih. Ibu-ibu, maaf sekali lagi, sekalipun datang bulan Bu, maaf. Setiap malam Ramadan, sekalipun kita nggak boleh sholat, tapi masih boleh zikir, masih boleh tasbih, masih boleh berdoa. Tolong jangan sampai gara-gara nggak sholat kemudian nggak ikut. Karena apa? Setiap malam Ramadan Allah bebaskan hambanya dari neraka. Setiap malam. Di Mekah, saya ulang lagi, di Madinah 10 malam pertama, Masya Allah masih penuh. 10 kedua lebih penuh. 10 ketiga sampai di Misfalah. Tahu Misfalah ya? Coba dari Hotel Zamzam, dari Hotel Nur sampai ke Misfalah, ya, Hotel Palestina, sholat di ya Allah, kita nangis saking senangnya di depan toko. Jam 2 malam ya Allah sujud pada Allah di depan toko, karena nggak kuat jalan, Masjidil Haram nggak kuat, apa jalan. Jadi di Mekah Madinah itu kalau sudah malam 10 malam pertama itu penuh,
10 malam kedua tambah penuh, bahkan 10 malam yang terakhir tambah tidak muat. Kalau di Indonesia pertama penuh, terus ada kemajuan. Nah, ini kita ubah yang ada di Nuras. Di mana di Nuras, maka kalau nanti yang mulai yang malam 21, kalau bisa kita lebih banyak lagi. Bahkan kalau bisa, saya doakan mudah-mudahan masjid ini tidak muat. Saya doakan nanti ibu-ibu di lantai 1, bapak-bapak di lantai 2. Amin. Amin aja. Amin. Makanya saya doakan di sini Pak Salmin, mudah-mudahan bisa 5 lantai. Amin. Halo? Hah? Tadi cuma sekarang 5. Udah nambah lagi, dulu lagi kalau saya belajar dari rumah sakit Tubuh Kembang. Nih, tahu rumah sakit Tubuh Kembang? Yang pinggir jalan raya Bogor, di Cimanggis. Itu jamaknya miliknya Pak Aswir, Pak Dokter Aswir. Itu jamaknya ISM juga dengan saya. Dulu kan rumah sakitnya kecil dan tidak dibongkar sekarang jadi 5 lantai. Itu maksud saya. Baitul Quran yang ada di Depok, nih guru saya, itu kecil masjid berdapat bantuan mau dilebarkan dari 20 saya nggak mau, nanti halamannya hilang. Akhirnya ditumpuk, sekarang 3 lantai dan masjid awalnya tidak dibongkar. Saya minta ini mudah-mudahan 5 lantai. Amin. Ini sudah ada contoh nih, amin, masya Allah ya. Tapi syaratnya amin ketika syaratnya pakai roti Arab. Subhanallah ya. Terakhir, para pemirsa yang berbahagia, Ramadan syahrul doa. Tolong memperbanyak doa. Ramadan syahrul doa. Terutama doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan kalau bisa Ramadan ini dan seterusnya minta maghfirah. Nih, Bapak Ibu, maghfirah. Yang pertama minta husnul khotimah. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, minta diampuni dosa. Doanya astagfirullah. Yang ketiga, minta masuk surga. Doanya as'alukal jannah. Yang keempat, selamat dari neraka. Doanya wa a'udzubika. Ulang lagi. Tolong Ramadan dan teruskan setelah Ramadan. Pertama minta husnul khotimah. Amin. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua minta diampuni dosa. Doanya astagfirullah. Yang ketiga mohon surga. As'alukal jannah. Yang keempat selamat dari neraka. Doanya wa a'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kalau bisa 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa Nabi Yunus sekali aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan bersama keluarga segera Allah izinkan bisa pergi ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka